Hai kawan-kawan, selamat datang ke rancangan Jo Sembang. Saya Moniza Tugah. Saya Jennifer Jacob. Saya Zerentian. Saya Ferian Scott ataupun boleh panggil Yen. Dan saya Jeremy Aladin. Pada hari ini, kami semua berkumpul di sini untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan belia pada masa kini. Dan sebelum kita beralih kepada topik yang ingin kita bincangkan, mari kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulakan program, kita akan menyanyikan beberapa buah lagu. So, untuk lagu pertama kita akan nyanyi lagu Hari Ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, untuk lagu pembuka kita akan nyanyi lagu Pasir. Pasir. Mari kita pegang tangan, angkat tinggi-tinggi, jadi satu hati. Hilangkanlah rasa benci atau iri hati, Jadi satu hati. Jangan jadi seperti pasir, karena pasir mudah ditiup angin. Jangan jadi seperti pasir, karena pasir mudah ditiup angin. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan kerana Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan belia. Biarlah Engkau memimpin setiap satu kami dan juga perbincangan kami hari ini. Biarlah penonton di luar sana juga dapat memahami isi dan juga poin yang penting yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, Engkau ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baiklah sahabat semua, sebelum kita meneruskan diskusi kita pada hari ini, kita ingin mendengar dahulu testimoni pendek daripada sahabat kita. JJ. Oke, jadi testimoni yang akan saya kongsikan berlaku sekitar tahun lepas. Ada satu kejadian yang menarik, boleh saya katakan menarik karena ketika dalam perjalanan daripada
Kuching ke Thailand di transit, yaitu dari KL ke Thailand, di mana kejadian bag saya diambil orang. Bag pada mulanya saya menyangkakan bahwa bag saya hilang begitu saja. Kemudian ya memang kalau bag hilang saya rasa semua orang akan merasa gentar dan nervous ataupun nervous. Memang rasa betul-betul nervous. And then orang pertama yang saya call adalah mak saya. Saya cakap, "Mak, bag saya hilang." Lepas tu, mak saya cakap, "Pray." And then saya masuk tandas, saya pray. And then boleh katakan ketika saya menunggu, saya cuma ada sekitar 30 menit untuk mengubah ataupun transit. Jadi saya ambil keputusan untuk tidak apa, kalau bag tu hilanglah, biar saya kena teruskan juga perjalanan. Jadi saya teruskan perjalanan, dan memang saya selamat sampai di Thailand. Lepas itu sekitar malam itu memang saya tidak dapat tidur, memang susah mau tidur. And then dalam 2 hari berikutnya saya mendapat satu panggilan daripada salah seorang pendeta dari Sarawak Mission, yaitu Pastor Simili. Dia mengatakan bahwa seseorang telah menjumpai bag saya. Dia mengaku bahwa dia telah terambil bag tersebut. Jadi memanglah hati saya melonjak kegembiraan. Tetapi ada tetapi, bag tersebut dia tidak dapat pulangkan secara tidak dapat dipulangkan secara terus karena dia mempunyai urusan. Jadi segala urusan mengambil masa dalam sekitar 3 bulan begitu. Dan setiap hari dalam masa 3 bulan tu saya selalu berdoa mengatakan bahwa harap-harap tiada barang yang hilang, karena dalam bag tu terdapat semua dokumen yang saya perlukan untuk melanjutkan pelajaran, ataupun semua dokumen dari sijil kepada sijil lahir, semua yang diperlukan lah, memang yang penting-penting dalam bag tu. Selepas itu saya berdoa setiap malam agar semua benda tu tidak hilang. And then sekitar 3 bulan, habis 3 bulan, saya pergi ke Bangkok untuk mendapatkan bag saya kembali, dan saya berasa begitu gembira kerana Tuhan selalu menjawab doa kita. Walaupun kita tahu seringkali kita mengatakan bahwa kalau saya berdoa, Tuhan dia jawab ke tidak doa saya. Ingat bahwa kalau doa Anda tidak dijawab adalah jawaban. Sekian saja testimoni daripada saya. Terima kasih. Thank you JJ untuk testimoni yang sangat menarik untuk didengar, dan saya percaya bahwa Tuhan itu sentiasa ada untuk menolong kita di saat kita mengalami kesukaran dalam kehidupan. So kawan-kawan, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik yang bertajuk kemarahan. Jadi penonton yang di luar sana, kalau kamu dengar perkataan marah, apa yang akan terlintas di pikiran kamu? Mesti itu melibatkan emosi, perasaan kamu. Jadi sekarang kita akan mendengar definisi yang akan disampaikan oleh salah satu sahabat kita tentang apakah itu kemarahan. Terima kasih host. Jadi sebelum saya memberitahu definisi kemarahan tuh, coba kita pikir secara logik. Kemarahan, apa tuh? Ya marah ini boleh jadi benda yang baik ataupun benda yang buruk. Tapi kalau kita tengok dari Dr. Google, dia mengatakan bahwa kemarahan ini adalah perasaan jengkel, tidak senang, atau permusuhan yang kuat. Kan? Betul. Betul kata? Betul. Karena itu diberikan oleh Mr. Google. Yes. Percayalah. Jadi definisi yang kita dengar tadi, dia mengatakan
perasaan marah itu adalah perasaan jengkel. Perasaan jengkel yang menyebabkan kita merasa tidak puas hati dan seterusnya menimbulkan emosi yang tidak menentu dalam perasaan kita. Jadi setiap masalah yang berlaku itu, Alkitab pasti ada jawabannya tentang topik yang kita akan bincangkan. So, kita ada beberapa buah ayat Alkitab yang ingin kita bincangkan bersama mengenai topik kemarahan. Jadi di sini ada 4 ayat Alkitab yang boleh kita bincang bersama, yaitu ayat Alkitab yang pertama terdapat dalam Yakobus 1 ayat 19 hingga 20, ayat Alkitab yang kedua Yakobus 3 ayat 6 hingga 8, ayat Alkitab yang ketiga Efesus 4 ayat 31 hingga 32, dan ayat yang terakhir dalam Amsal 19 ayat 11. Mari kita dengar penerangan daripada setiap ayat Alkitab yang akan diterangkan oleh sahabat-sahabat kita tentang kesan kemarahan dan juga cara untuk menangani kemarahan dalam kehidupan kita. Mari kita teruskan dengan sahabat-sahabat kita. Jadi saya akan baca ayat yang pertama yang dapat di buku Yakobus 1 ayat 19 hingga 20. Jadi di sini dia katakan, "Saudara-saudara yang aku kasihi, kamu tahu bahwa setiap orang haruslah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat naik marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan perkara baik yang menyenangkan hati Allah." Jadi apa yang saya dapat dari ayat ini, dia katakan kesan marah ini dia sebenarnya dia tidak membawa apa-apa kebaikan kepada kamu kalau marah itu datang dari marah yang buruk punya kemarahan, bukan marah yang baik yang seperti Yon kata tadi kan ada 2 jenis marahan, ada yang marah yang baik dan marah yang buruk. Dan betul. Juga kesan ini dia katakan kalau marah Tuhan tidak senang melihat itu, jadi janganlah marah. Ya betul. Sedangkan dalam ada terdapat satu ayat Alkitab terdapat dalam Yosua 7 ayat 1, bahkan Tuhan juga marah atas perbuatan dosa yang kita telah lakukan. Jadi mari kita pergi kepada seterusnya ayat Alkitab yang kedua. Alright. Ayat yang kedua terdapat di Yakobus 3 6 hingga 8. Saya akan membaca. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi maksud ayat ini adalah kata-kata kasar akibat dari kemarahan yang boleh menghancurkan kehidupan kita dan membawa banyak sangat masalah. Kan? Betul. Betulkah? Betul. Nah, betul. Kalau kamu marah, apa yang akan kamu dapat? Lebih banyak keburukan berbanding daripada kebaikan. Jadi sebab itu kita kurangkan perasaan marah kita supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Oke, ayat seterusnya. Oke, untuk ayat seterusnya saya akan membaca dari buku Efesus 4, 31 dan 32. So, ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang ayat ketiga. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. So dalam ayat ini kan kita boleh tengok banyak tip-tip yang boleh cara untuk mengatasi kemarahan. So yang pertama kita gantikan perasaan marah kita dengan hati yang pemaaf. So kalau kita marahkan kita jangan simpan dendam dengan orang, dan kita perlu mengampuni orang lain dengan rendah hati seperti mana Kristus telah mengampuni kita. Amin. Ya betul itu, kita perlu rendahkan hati kita supaya kita dapat mengampuni orang lain. Kalau kita tidak dapat memaafkan orang lain, kita coba ambil masa
Sebab saya percaya kalau kita marah terhadap seseorang, kita tidak dapat menghilangkan perasaan marah itu dalam waktu yang sekejap. Kita akan ambil masa yang lama. Mungkin lama itu tidaklah bertahun, tapi kita coba untuk ambil masa beberapa hari untuk redakan kemarahan dan coba untuk memaafkan orang lain. Jadi ayat Alkitab yang seterusnya. Oke, ayat Alkitab yang seterusnya terdapat dalam buku Amsal 19 ayat 11 mengatakan bahwa adalah perbuatan yang bijaksana untuk mengabaikan kesalahan yang dilakukan terhadap Anda. Baiklah, di sini dengan jelas mengatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan ataupun perbuatan jahat yang dilakukan kepada kita adalah, kalau boleh, kita perlu memaafkan orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Tetapi, ada tapi dia. Tetapi sebagai manusia, kalau orang buat salah, kita mesti mau balas balikan. Kita mesti cakap, ini kena balas dendam nih, nanti kau. Itu adalah karena sifat kita manusia yang berdosa. Tetapi ingat bahwa ada satu arahan, kita boleh katakan arahan yang terdapat dalam buku Matius 18 ayat 21 hingga 22. Di sini mengatakan, saya baca. Sini mengatakan bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7 kali. 70 multiply by 7. Kali-kali. Ini adalah kalau kita kira dia ada number 400. Kalau kita tengok nombor nih secara rasional juga, kita boleh tengok bahwa 400 lebih kali kesalahan. Wih, banyak tuh. Takkan kita mau maafkan begitu kan? Lagipun Yesus cakap kita harus memaafkan seorang itu, kita perlu maafkan dia sebanyak 400 lebih kali. Kalau kita berpikir secara logik, mana mungkin seseorang melakukan kesalahan 400 kali terhadap kita sepanjang kehidupan kita, bukan? Jadi kesimpulan dia, kalau kita marah, maafkan. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu bahwa bila umur kita, oke? So, bila sampai ajalnya. Bila sampai, itu sebabnya kita perlu mempunyai sifat memaafkan. Jangan terlalu marah. Iya, betul itu. Sedangkan Tuhan juga seorang yang pemaaf. Dia sanggup untuk memaafkan kita walaupun kita mengulangi kesalahan kita dan dosa kita banyak kali. Kalau Tuhan boleh melakukan seperti itu, kenapa tidak kita pun melakukan perkara yang sama? Kita pun harus juga memaafkan orang lain. Mungkin kalau bukan 400 lebih kali, mungkin 500 lebih, 600 lebih, sepanjang kehidupan kita, biarlah kita belajar untuk memaafkan orang lain. Jadi, itu adalah 4 ayat Alkitab yang telah kita dengar tentang kesan daripada kemarahan dan juga cara untuk mengatasinya. Ayat Alkitab telah membantu kita untuk menangani masalah kemarahan, dan sekarang kita mau bincangkan bagaimana diri kita sendiri, apa yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah ini. So, sahabat semua, siapa yang ada pendapat masing-masing untuk perkara yang boleh kamu lakukan untuk menangani masalah kemarahan? Saya dulu ya. Oke. Kalau saya kan, mesti kita semua pernah marah kan, saya juga macam itu. Jadi kalau saya marah, saya coba sangat untuk tenangkan hati, tenangkan diri saya untuk tidak bercakap. Sebab selalunya kalau kau cakap kan, apa yang kau cakap tuh nanti mesti kata yang tidak betul, yang kata yang kau katakan dari spontan ya kan, kau tidak pikir kalau kata itu boleh menyakitkan hati orang, macam tuh. Jadi itulah tuh. Jadi kalau saya coba untuk tenangkan diri dulu, sabar sangat, dan berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Kalau kau marah, berdoa itu obat yang mujarab. Ya, obat yang mujarab tuh kalau kamu berdoa. Apalagi kalau waktu kau marah, kau doa untuk minta Tuhan untuk bagi kau macam
suruh hati kau tenang, untuk bersabar dan untuk berfikir secara rasional. Kalau saya macam itulah. Iya, betul. Saya setuju juga. Kalau marah itu perlu bertenang supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang lain. Ada lagi pendapat dari sahabat kita? Saya lah. Oke. Bagi saya lah, tapi saya nih bukan orang yang cepat marah lah. Saya nih orang chill. Tapi kalau saya marah nih, ada 2 jenis marah saya. Marah biasa dengan marah terlebih marah. Tapi kalau saya marah nih, marah biasanya saya akan bertenang dulu, saya diam saja, pas itu saya cari makanan. Sebab makanan nih memang bagus, dia dapat menenangkan hati saya. Oh makan, lupa sudah marah. Lupa sudah. Lepas itu yang kedua nih, marah sangat. Kalau saya terlebih marah nih, saya itulah Kebanting apa-apa. masuk bilik tidur lah, masuk bilik tidur. Tutup pintu. Cari dinding, tutup pintu dulu, cari dinding, lepas itu saya tumbuk dinding. Aduh, sakit Tapi tangan. lepas saya tumbuk dinding tuh memang saya akan rasa kesakitan. Dan saya menangis. Dan menangis itulah yang membuat saya rasa tenang. Begitulah cara saya menghilangkan rasa marah. Itulah. Terima kasih 2 sahabat kita yang sudi mengongsikan pendapat mereka. Saya setuju dengan dua pendapat mereka. Kalau marah, kita tenangkan diri dan berdoa. Yang kedua itu kalau kita marah, cari makanan. Kalau saya pun secara pribadi, kalau marah saya akan cari makanan walaupun tidak lapar. Sebab selalunya makanan itu adalah obat yang mujarab. Betul tidak? Betul. Oke. And then yang kedua, seperti yang Feren katakan, kalau dia marah dia akan masuk bilik, tumbuk dinding. Itu perbuatan yang boleh menyakitkan diri sendiri, tapi kadang-kadang ada orang begitu juga. So kita pun lain cara mereka untuk melepaskan kemarahan mereka. Ada yang pergi luar, tengok nature untuk tenangkan pikiran mereka. Dan ada juga orang yang melepaskan kemarahan mereka dengan menangis. Karena itu adalah salah satu cara untuk dia melepaskan segala yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Jadi terima kasih sahabat untuk diskusi tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kemarahan. Jadi secara konklusinya, kita jangan biarkan diri kita sentiasa marah karena kita pun tidak mau cepat tua. Betul. Kita harus belajar untuk memaafkan juga supaya kehidupan kita sentiasa dalam keadaan tenang dan juga biarlah Tuhan yang sentiasa memimpin kehidupan kita. Jadi seterusnya kita akan melihat activity yang menarik, yaitu tips kesehatan tentang kebaikan buah pisang. Mari kita saksikan video pendek tentang tips kesehatan. Hai kawan-kawan, jadi di activity kita di episode ini kita akan mengongsikan beberapa kebaikan buah pisang. Untuk yang pertama saya akan mengongsikan beberapa khasiat tentang buah pisang ini. Jadi buah pisang ini banyak jenis kan, kau boleh ada buah pisang emas, pisang tanduk, ada pisang apa lagi, pisang embun, banyak lah kan, banyak jenis. Ya, kita juga boleh dapat pisang ini di mana-mana pun. Betul. Apalagi kita kan di negara Asia nih kan. Iya. Everyday boleh kau cari pisang kan. Setiap bulan itu musim pisang lah. Tapi murah juga kan kalau beli di market kan, nanti murahan. Murah. Ya lumayan murah kan. Iya. Dan pisang ini kamu boleh makan ini untuk menggantikan sarapan kamu di pagi hari. Karena apa? Pisang ini dia boleh melancarkan sistem pencernaan kita. Apalagi kalau di waktu pagi kan kalau makan. Itu kan Jen. Dan juga pisang ini dia mengandungi banyak mineral-mineral yang diperlukan di tubuh badan kita. Seperti mineral penting, potasium, zat besi, magnesium, dan juga vitamin seperti vitamin B6. Apalagi dan vitamin C kan. Tapi memang pisang memang bagus lah, sedap, cepat kenyang. Kalau saya makan pisang kan cepat kenyang. Itulah, seperti buah-buah lain dia juga boleh mengenyangkan sebab dia mengandungi fiber yang tinggi juga kan. Sebab itu kita cepat kenyang kan. Betul. Lama tahan maksudnya. Boleh tahan lama. Jadi untuk resep yang pertama kita bagaimana kita boleh menggunakan pisang ini, kita akan membuatkan cake pisang. Cake pisang. Dan cake pisang ini
Cara membuatnya akan dikongsikan oleh Aunty Sarah. Alright, terima kasih Jeren. Oke, hari ini saya akan kongsikan bagaimana membuat kek pisang. Bahan pertama, Yang mana kita pisang dulu. Oke, pisang. 10 biji pisang emas, 10 biji. slice yang kecil. Kita lenyekkan menggunakan garpu. Oke, berikan hati. Boleh letakkan itu. Oke. Sekarang saya akan sediakan telur. Jeren, boleh tolong minta saya. Telur 4 biji, size E. Oh, size E. Kita tepukkan sampai sebati rata. Kemudian kita masukkan gula pasir 8 sudut makan, sudut besar. Saya gunakan gula merah. Campur lagi sampai sebati. Jadi wow. Pastikan gula itu hancur sebati dengan telur. Oke. Selepas itu masukkan setengah sudut teh vanila, perisa vanila. Adukkan lagi. Kemudian sedikit garam. Campur lagi. Dan tepung kek. Tapi hari ini saya menggunakan tepung gandum yang dicampur dengan 1 sudut teh baking soda. Ayakkan ke dalam adonan telur tadi. Baking soda. Oke, ayakkan. Saya lebih suka menggunakan garpu untuk melenyekkan pisang itu supaya senang juga dan supaya serat dia tidak hancur. Kalau kamu menggunakan blender, serat dia akan hancur. Jadi bagi saya kek itu tidak berapa cantik lah, sebab dia punya serat tidak kelihatan masa kamu potong. Oke, itu tips pentingnya pakai garpu. Garpu. Pas itu campur lagi, adukkan sampai Masih Hancur lagi. pas itu masukkan pisang yang sudah dilenyekkan ke dalam tepung. Campur lagi. Dan bahan yang terakhir, minyak masak 8 sudut besar. 8 sudut besar. Oke. Campur sebati sampai minyak itu tidak kelihatan. Sekarang udah siap. Yang terakhir sekali, adonan kek pisang yang telah diadun tadi
dimasuk ke dalam loyang yang sudah disapu minyak. Wow. Tolong saya. Oke. Dapatkan semuanya ya, biar tidak membasir. Oke. Oke, boleh sudahlah. Oke. Oke, boleh sudah. Setelah cake dimasuk ke dalam loyang, dia akan dikukus dalam masa 30 ataupun sampai 35 menit di dalam mengukus. Oke. Api yang dipakai untuk mengukus nih api besar atau kecil? Api yang digunakan untuk mengukus adalah api yang sederhana panas. Sudah panas. Oke. Pastikan penutup pengukus dibalut dengan kain supaya air tidak masuk ke dalam itu. Ke dalam. Betul. Adonan. Oke. So, sementara menunggu 30-35 menit kita boleh kita buat? Kita boleh buat smoothie banana. Yes. So, kita akan buat banana smoothie. Jadi, sekarang kita akan buat banana smoothie. Kau pernah rasakan banana smoothie? Pernah? Sedap. Tak? Sedap kan? Saya pun suka. Ya. Apalagi kalau kita letak Oreo kan. Tapi sekarang ini kita akan buat banana smoothie yang sangat simple. Ya. Kita cuman pakai ini banana. Jadi banana ini sudah pun kita bukakan dari kulit ya, dan juga susu segar. Dan kalau mau lebih fresh, kita letak ice biar sejuk-sejuk gitu kan. Oke. Mula-mula kita letakkan banana di dalam. Banana. Oke. Letak dalam di sini. Oke, saya letak Sini lah. Oke. Oke. And then kita letak susu, kita agak-agak dulu lah. Kita agak-agak Oke, boleh tuang semua? semua aja. Ya. Oke. And then kita letak ice. Ice. Yang sudah segar. Oke. Coba kita tutup. Ya. Kita coba blend dulu. Oke, kita on. Masih ada ice. Oh, masih ada ice ya? Oh, Oke. Mungkin sekejap lagi. Oh, oke lah. oke. Oke. Satu lagi guys, kita lupa sediakan kita punya cawan. Oke, inilah dia punya tuh. Sekarang kita akan sediakan satu cawan. Saya akan ambil cawan dulu ya. Ini. Ini kita boleh juga pakai cawan ini, apa-apa juga cawan kan untuk kamu letak. Yes. Tapi ada ice kan tadi, coba deh. Apa kita boleh tuang? Kita coba dulu ya. Oke. Sedapkah kita buat nih? Mesti sedap. Siapa ada susu, ada ice lagi. Kamu coba dulu nanti. Oke. Wow. Oke. Oke. Ini hasil dia guys. Mau coba minum? Coba. Sejuk. Ya, ada Manis. rasa banananya, memang rasa sangat, dan susu dia membuatkan dia lebih berlemak lagi. Banana kan sudah berlemak, tambah susu berlemak lagi. Coba. Oke, coba. Manis. Sebab kan kita letak susu tadi, dia jadi tidak berapa pekat sangat. Kalau letak just pisang tadi, pasti dia rasa pekat sangat gitu kan. Yeah. So, seperti yang kita penyek-penyek yang dibuat cake tadi. Ya. Jadi itulah resepi membuat banana smoothie yang senang. Jadi inilah hasil dari cake yang kita buat tadi, cake kukus, cake pisang kukus ya. Dan setelah kita kukus ini selama 30 menit, kita keluarkan dia dari tempat kukus itu dan biarkan dia di ruang suhu bilik kan. Selama at least 20 menit baru kamu orang boleh potong, kalau tidak dia akan macam penyek-penyek lah nanti. Dan cake ini
sungguh sedap kalau kau makan waktu minum petang kan. Betul. Oke, juga jangan lupa juga kita punya banana smoothie, boleh coba dan sangat sedap. Ya. Ya. Jangan lupa untuk coba ya guys. Ya. Ya, sedap. Jadi terima kasih juga kepada Aunty Farah ya, karena telah membantu kita di activity kali ini. Ya. Sehingga kita jumpa lagi. So, sahabat yang di luar sana dan juga penonton-penonton yang lain, kamu boleh coba tips yang telah kami berikan di rumah. Jadi, sampai sini sahaja program kita pada hari ini dan kita akan tutup program ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur terima kasih atas segala limpah berkat yang telah Engkau berikan, dan begitu juga terima kasih atas segala pimpinan yang telah Engkau berikan. Dan pada saat ini kami ingin memohon bahwa daripada Engkau agar Engkau memberikan kami kesabaran seperti mana yang telah kami bincangkan tadi, kesabaran memberikan sesuatu yang positif untuk kami, dan kemarahan akan membawa masalah kepada setiap kami dan memberikan dan menimbulkan lebih banyak masalah kepada kehidupan. Dan biarlah Engkau memberikan ketenangan dan hati seperti mana Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, dan kami pohon doa ini dan minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih sahabat semua karena sudi meluangkan masa untuk menonton rancangan ini. Jadi rancangan kita akan habis sampai di sini sahaja, dan jangan lupa untuk tekan butang like, follow, komen, dan share kepada sahabat-sahabat yang di luar sana. #JomSembang.